Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat belajar dimanapun Anda berada? Ketemu lagi bareng saya Pak Bowo di channel kelas online. Channel yang memberikan informasi pembelajaran bagi sobat belajar dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yang berbeda dari biasanya. Karena pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi pelajaran IPS. Apa yang kira-kira yang akan saya bahas? Sebelum saya membahas lebih jauh materi kita pada kesempatan kali ini, jangan lupa apa? Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Oke, langsung saja saya bahas materinya. Ketika kalian membeli semangkuk mie ayam, kemudian kalian bertanya harganya berapa? Harganya misalnya 10.000. Atau ketika kalian membeli nasi goreng, ternyata harga nasi goreng itu adalah 15.000. Atau pakaian yang kalian pakai mungkin harganya lebih mahal, yaitu menjadi 100.000. Pernahkah kalian pikir dari mana harga barang itu? Bagaimana menentukan harga suatu barang? Nah, dari beberapa faktor yang menentukan harga suatu barang, diantaranya adalah berkenaan dengan hukum permintaan dan penawaran. Nah, jadi kali ini kita akan bahas satu materi yang berhubungan dengan hukum permintaan dan penawaran. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diinginkan atau yang dibutuhkan oleh pembeli. Jadi yang dikatakan permintaan itu adalah jumlah barang yang diinginkan atau akan dibeli oleh si pembeli. Sedangkan penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia di penjual. Jadi kalau saya ingin membeli baju misalnya, berarti itu sudah masuk permintaan. Atau ketika saya ingin membeli buku misalnya, berarti itu adalah permintaan. Sedangkan penawaran adalah barang yang tersedia di penjual. Misalnya ketika saya ingin membeli buku, bukunya ada 10, berarti penawar itu berarti pedagang itu menawarkan 10 buku kepada saya. Ya, jadi yang dikatakan dengan permintaan adalah jumlah barang, ya, permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh pembeli. Jadi saya kasih contoh kan, kalau misalnya saya ingin membeli buku, berarti saya melakukan permintaan kepada penjual untuk membeli buku seperti itu. Sedangkan yang dikatakan penawaran adalah jumlah barang yang tersedia di penjual. Misalnya ketika saya mau beli buku, Bu, saya mau beli buku, ada ini bukunya, ada 10 buah, mau pilih yang mana? Nah, berarti si pedagang itu menawarkan jumlah buku yang jumlahnya 10, atau penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia di penjual ya. Semoga bisa dipahami ya. Kalau yang belum paham nanti bisa tulis di kolom komentar. Permintaan dapat dibagi menjadi 3, yaitu ada permintaan absolut, ada permintaan efektif, dan ada permintaan potensial. Permintaan absolut yaitu permintaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa yang tidak disertai dengan kemampuan untuk membeli. Artinya di sini si pembeli ingin membeli suatu barang tapi uangnya tidak cukup gitu, atau dananya tidak cukup atau tidak mampu untuk membelinya, sehingga disebut permintaan absolut. Contohnya, Hendra ingin membeli sepatu olahraga, akan tetapi uang yang dimiliki Hendra tidak cukup untuk membeli sepatu olahraga. Artinya dia ingin membeli tapi tidak cukup atau tidak mampu untuk membelinya. Oleh karena itu, keinginan Hendra untuk membeli sepatu olahraga tidak dapat dipenuhi. Selanjutnya ada permintaan efektif. Permintaan efektif adalah permintaan masyarakat terhadap suatu barang atau jasa yang disertai dengan kemampuan membayar. Artinya di sini si pembeli mampu untuk membeli barang tersebut. Misalnya
Pak Ali ingin membeli sepeda motor dan ia mampu membelinya. Jadi dalam hal ini permintaannya bersifat efektif. Efektif itu berarti tepat ya, tepat gitu ya. Jadi Pak mau beli ada uangnya tuh. Permintaan potensial adalah permintaan masyarakat terhadap suatu barang dan jasa yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk membeli. Jadi si pembelinya itu sebenarnya mampu, tapi dia belum melaksanakan pembelian barang atau jasa tersebut. Contohnya Pak Luki mempunyai uang yang cukup untuk membeli kulkas, namun ia belum mempunyai keinginan untuk membeli kulkas. Artinya uangnya sudah ada, tapi dia belum ingin untuk membeli. Misalnya gini, uangnya ada, tapi barangnya ada baju misalnya, tapi lagi nggak pengen beli baju, ya berarti ya nggak beli. Walaupun ada uangnya, tapi tidak membeli baju karena si pembeli belum memiliki keinginan untuk membeli barang tersebut. Misalnya ada HP, HP-nya murah misalnya gitu ya. Uangnya ada untuk membeli HP tersebut, tapi si pembeli nggak mau beli HP-nya karena misalnya HP-nya masih bagus gitu. Berarti walaupun ada uangnya, tapi si pembeli tidak memiliki keinginan, ya itu disebut dengan permintaan potensial. Selanjutnya ada hukum permintaan dan penawaran. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih jauh mengenai hukum permintaan dan penawaran, nah saya ingin meminta kalian untuk berpikir atau menganggap kalian itu adalah penjual minuman dingin, ya, minuman segar gitu ya. Ya anggap saja Anda itu atau kalian itu adalah seorang pedagang, ya pedagang minuman dingin. Awalnya Anda menjual minuman seharga 5.000 dengan stok harga barang ada 50 gelas. Ternyata pembelinya datang semua sehingga 50 gelas itu habis. Ibaratnya penjual minumannya laku keras ya. Yang beli banyak, mulai dari ibu-ibu, bapak-bapak sampai adik-adik yang sedang lagi ngejar layangan itu pada beli semua karena kehausan misalnya gitu. Karena harganya murah. Ya, minumannya enak, terus isinya banyak, harganya murah. Nah, jadi dengan harga 5.000 dengan stok barang atau jumlah barang yang dijual 50 gelas, ternyata pembelinya banyak sampai habis. Nah, kemudian Anda mulai berpikir, wah kalau seandainya 50 saja habis dengan harga 5.000, kalau gimana kalau seandainya kita naikkan dengan harga 6.000? Ya, 5.000 saja laku, kita coba 6.000. Nah, akibat kalau saya jual 6.000 otomatis untungnya kan lebih banyak. Ya. Kemudian saya naikkan stoknya 60 gelas. Wah, dengan harapan 60.000 dapat 60 gelas. Jadi dapat berapa tuh? 360.000 kan. Nah, jadi untungnya lebih banyak. Ternyata dijual harga 6.000 dengan stok 60 gelas, yang beli ada 40. Wah, ya, yang beli ada 40. Kemudian saya berpikir lagi, ternyata 6.000 itu kalau dijual 6.000 itu ternyata masih laku. Ya, ternyata masih laku. Akhirnya saya menaikkan harga menjadi 8.000 dan menambah stok menjadi 80 gelas. Dengan harapan mendapatkan untung yang lebih banyak. Ternyata masih laku juga. Wah, jadi saya mulai berpikiran bagaimana ya kalau saya jual dengan harga 10.000, kemudian saya naikkan stoknya menjadi 100 gelas. Yang terjadi apa? Ternyata yang beli hanya 20 ya. Yang beli hanya 20. Ya. Berarti dalam hal ini yang beli semakin lama semakin sedikit karena harganya lebih mahal. Ketika harga itu mahal, maka pembeli akan menurun karena menganggap harganya lebih mahal dan tidak mampu untuk membeli barang tersebut. Hal ini sebenarnya sesuai dengan hukum permintaan dan hukum penawaran, yang mana ketika harga suatu barang atau jasa mengalami penurunan, maka jumlah permintaan barang atau jasa tersebut akan naik. Nah, contohnya tadi ketika kita jual harga 5.000, 50 gelas habis. Naik harga 6.000, 60 gelas, yang dari 60 gelas yang beli ada 40 gelas. Wah, masih laku nih, lumayan.
Naikin harga 8.000, ternyata yang beli hanya 30. Sampai di harga 10.000, ternyata dari 100 gelas yang beli hanya 20. Berarti semakin tinggi harga barang ya dengan kualitas yang sama, maka permintaan akan jumlah barang tersebut akan berkurang. Sedangkan hukum penawaran yaitu jika terjadi peningkatan harga barang atau jasa akan menyebabkan penawaran terhadap barang dan jasa tersebut meningkat. Artinya semakin tinggi barang atau jasa, maka apa yang kalian lakukan? Kalau harganya semakin tinggi dan barangnya laku, nah tentu kalian akan menambah stok barang untuk berharap untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Maka semakin tinggi harga barang, ya maka semakin tinggi harga barang, maka penawaran barang dan jasa itu akan lebih tinggi dengan harapan si penjual mendapatkan untung yang lebih banyak. Akan tetapi sebaliknya, semakin tinggi harga barang, maka pembeli akan berkurang karena menganggap barangnya lebih mahal dan pembeli tidak mampu untuk membelinya. Dalam kondisi jika kita gambarkan seperti ini ya, di sini ada harga dan stok minuman. Di mana apabila harganya murah, maka pembelinya semakin banyak ya. Kalau seandainya harganya mahal, maka pembelinya semakin sedikit. Nah, kondisi ini sebaliknya jika ada suatu kondisi harga semakin tinggi suatu harga barang, maka semakin banyak penawaran yang diberikan. Kondisi yang pertama disebut dengan kurva penawaran, sedangkan kondisi yang kedua disebut dengan kurva permintaan. Jadi yang dimaksud dengan kurva penawaran itu adalah sebuah kurva atau gambar seperti ini yang menunjukkan antara harga dengan stok atau kondisi atau jumlah barang yang dijual. Ya, jadi yang dimaksud dengan kurva penawaran adalah gambar yang menjelaskan antara hubungan harga dengan barang yang dijual. Semakin tinggi suatu harga barang, maka semakin banyak stok yang dimiliki oleh pedagang. Semakin tinggi harga suatu barang, maka si pedagang akan terus menambah stok guna meningkatkan keuntungan. Bayangkan kalau seandainya masing-masing ini untung 1.000 ya, misalnya untung 1.000 rupiah saja, ini sudah dapat 50.000. Ini kalau dinaikin 10.000 ya jadi berapa? Jadi ya 11.000 untungnya. Kan kalau misalnya 55.000 untung 1.000 dinaikkan 1.000, nah jadi untuk 2.000 kalau 60 gelas sudah 120. Yang ini 88.000 dikali 80 sudah 64.000, ya kan? Artinya semakin banyak barang yang dijual, untung juga akan semakin banyak. Itu yang disebut dengan kurva penawaran. Jadi kurva penawaran adalah kurva atau gambar yang menyatakan hubungan antara harga dengan jumlah stok barang. Semakin tinggi harga yang dijual, maka pedagang akan terus menambah stok barang agar mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Sebaliknya kurva permintaan itu adalah gambar yang seperti ini yang menunjukkan antara hubungan antara harga dengan jumlah pembeli. Yang mana jika harga naik, jumlah pembeli akan semakin turun. Sebaliknya jika harga turun atau murah, jumlah pembeli akan lebih tinggi. Akan tetapi ada satu posisi di mana kurva permintaan dan kurva penawaran itu bertemu pada satu titik. Titik itu disebut dengan titik keseimbangan harga. Apa titik keseimbangan harga? Yaitu titik atau harga yang diinginkan oleh penjual dan pembeli. Jadi kalau misalnya tadi kita jual 10.000, ternyata yang beli sedikit hanya 20.000, hanya 20 orang. Ya misalnya dengan harga 10.000 yang beli hanya 20 orang. Kemudian kita turunkan menjadi 8.000 ya, 8.000. Kemudian pembeli menjadi lebih banyak. Jadi
Suatu titik di mana harga itu diinginkan oleh penjual dan juga diinginkan oleh pembeli. Jadi pembeli dan penjual sepakat harganya segitu, maka itu yang disebut dengan titik keseimbangan harga. Ya, itu yang disebut dengan titik keseimbangan harga atau harga yang diinginkan oleh penjual dan pembeli. Oke, dengan berakhirnya pembahasan tadi, maka berakhir juga pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share agar teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan manfaat yang sama dengan menyimak video dari channel kelas online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.